Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang VUCA atau PT Modern Internasional atau Modern Foto. Dan di sini ada rekan-rekan saya, ada Puji Prananda, Anissa Pujianti, Maria Ulfah, Odar Lavau, dan di sini ada saya sendiri, Rian Febrianto. Di sini ada singkatan dari VUCA. Nah, yang pertama ini ada V atau volatility. Nah, yang kedua ini ada uncertainty. Yang ketiganya ada C, complexity, dan yang keempat ini ada E, A, atau ambiguity. Selanjutnya ini, nah di sini tuh ada sedikit penjelasan tentang VUCA analisis PT Modern Internasional. Nah, di sini tuh ada yang pertama ada V, yaitu volatility atau volatilitas. Nah, volatilitas ini mengacu pada kecenderungan untuk berubah dari satu keadaan ke keadaan lain dalam kondisi tertentu. Dan di sini juga ada uncertainty atau ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini mengacu pada kurangnya informasi spesifik yang dapat ditemukan dengan menjawab pertanyaan spesifik. Nah, di sini itu yang ketiga ada complexity atau kompleksitas. Nah, kompleksitas ini mengacu pada jumlah komponen. Hubungan antara komponen penggunaan kompleksitas oleh orang awam yang normal cenderung terlalu menyederhanakan ruang lingkup masalah praktis yang dihadapi para pemimpin dalam organisasi. Dan yang di sini tuh ada A-nya itu ambiguity atau ambiguitas. Nah, ambiguitas ini mengacu pada banyak atau tidak tetap seperti penggunaannya dalam kata ambience dan ambidextrous. Volatility atau volatilitas, PT Modern Foto berubah menjadi PT Modern Internasional dikarenakan konsumen tidak datang dari lokal namun banyak menerima konsumen luar negara secara global atau internasional, sehingga memutuskan untuk merubah nama agar lebih dikenal dan dapat memproduksi atau memberedarkan produk mereka secara internasional. Selanjutnya. Uncertainty atau ketidakpastian ditandai dengan kurangnya informasi penting yang dapat ditindaklanjuti seperti waktu, durasi, sebab, dan akibat. Tanda dapat meminimalisir kerugian akibat ketidakpastian dengan yang pertama mengumpulkan informasi dan wawasan tambahan termasuk data pelanggan dan analitik pasar. Yang kedua meningkatkan akses ke wawasan pasar melalui teknologi terkini. Yang ketiga, merenungkan dan berbagi pengalaman berhasil mengatasi ketidakpastian. Yang keempat, mengidentifikasi penyebab situasi saat ini dan fokus pada apa yang ada dalam rentang kendali Anda. Yang kelima, sediakan atau cari jalur karir dan wawancara rutin untuk produk sehingga Anda dapat mengidentifikasi minat dan kekuatan orang untuk membuat mereka tetap terlibat. Yang keenam, menerapkan penilaian produk yang agil dan secara teratur, memberikan umpan balik dan mengakui keberhasilan bagi mereka yang berhasil melakukan pekerjaan dengan baik. Oke, yang ketiga itu adalah complexity atau kompleksitas. Masalah yang kompleksitas dapat dipahami dengan analisis dan investigasi sebelumnya. Berbeda dengan rumit, ditandai dengan informasi yang sangat banyak. Bagian dan hubungan kompleksitas yang paling berhubungan atau bergerak, yaitu meningkatkan komunikasi, kolaborasi, jumlah produk sehingga menjangkau setiap bagian konsumen daerah. Yang kedua itu mengidentifikasi produk-produk yang diminati dan pengalaman dalam menghadapi kompleksitas. Yang ketiga itu menganalisis pasar sehingga dapat mengetahui produk yang sedang tren. Yang terakhir itu menyesuaikan harga produk dengan konsumen. Oke, selanjutnya next. Oke, yang yaitu dari A atau ambiguity atau ambiguitas. Ambiguitas ini ditandai dengan kurangnya informasi dan preseden, membuat kemampuan untuk memprediksi dampak tindakan menjadi tantangan. Hal yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi dampaknya adalah seperti ciptakan beberapa kejelasan, beri ruang untuk interaksi, melibatkan kembali dan berkomitmen kembali untuk tujuan Anda.
ketiga itu memahami dan memprioritas kebutuhan pengguna. Yang keempat itu fokus pada MVP Anda atau minimal viable product. Nah, kemudian berlatih membuat prototipe cepat untuk gagal lebih cepat dan belajar lebih cepat. Itu selanjutnya bereksperimen dan uji coba untuk menemukan apa yang tidak Anda ketahui. Yang terakhir itu luangkan waktu untuk mempelajari pelajaran dari pengalaman dan meneruskannya. Jadi di sini tuh dijelaskan ketika ingin memasarkan produk, kita harus melalui tes biar produk tersebut dapat diterima atau mengalami keunggulan daripada produk pesaing lainnya. Mungkin untuk Fuca, sekian. Mungkin dari selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nisa Pujianti. Disilahkan. Ya, terima kasih rekan saya Puji, dan sini saya akan memberitahukan tentang kesimpulannya. Nah, pada Fuca ini perubahan menuntut setiap orang untuk beradaptasi. Namun di dunia Fuca tidak sepenuhnya jelas arah mana yang harus diambil. Semakin sulit mengembangkan inovasi jika perusahaan mampu menghadapi Fuca dengan strategi yang benar, maka perkembangan serta situasi apapun yang akan terjadi di masa depan akan mampu diatasi dengan baik. Nah, dan pada akhirnya bisnis akan terus berkembang apapun kondisi yang terjadi. Sekian dari saya, Anissa Pujianti dan Puji Prananda. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin teman-teman bila ada pertanyaan bisa ditanya di YouTube ya, karena video ini akan diupload di YouTube saya. Mungkin jika ada kurang kejelasan bisa komen di channel YouTube saya. Terima kasih.